pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama Agim. Mudah-mudahan Anda masih bersabar untuk terus berpuasa ya, masih semangat terus dan sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini yaitu kita menghadapi situasi seperti sekarang, situasi yang tadi bilang sebagai musibah ya, banyak wabah, virus corona juga, hal-hal yang lainnya. Nah, seperti tadi kayak bahwa sekarang pertanyaan dari sosial media di Iya, akan silakan. langsung sampai ke studio. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya caranya bersabar menghadapi teman dulu ketika menghadapi cobaan. Terkadang saya justru emosi melihat orang lain yang tidak bersabar. Mohon masukannya, terima kasih. Nah, ini juga nih, kadang-kadang kita sudah berupaya sedemikian rupa menjadi orang yang sabar, tapi ketemu dengan orang yang bisa dibilang emosian, kurang sabar, akhirnya kita juga jadi fine sih. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan menghadapi hal-hal atau orang seperti itu? Ya, seperti yang tadi dikatakan, memang kita harus punya tekad dulu. Saya ingin memiliki pribadi sabar. Karena kalau kita tidak punya tekad, seperti memanah, tidak ada sasaran, tidak ada target, maka nggak bisa. Nah, ketika kita, ya Allah, saya ingin menjadi pribadi yang sabar. Nanti ketika menghadapi apapun, kita ingat target kita. Nah, nanti takdirnya misalkan ketemu dengan orang yang seperti tadi kurang sabar. Pertama, kalau kita ketemu dia, yakinilah ini takdir Allah, kita jumpa dengan dia. Yang kedua, kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia, ya. Seperti kita kehilangan dompet. Nah, untung bukan kita yang jadi copetnya. Mengerti nggak? Jadi kalau ada orang yang marah-marah luar biasa dengan bengis, mata melotot dan sebagainya, hati kita harus bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya tidak seperti itu. Bukan saya yang takdir seperti dia. Ini penting ya, ini akan berbuah sabar. Jadi satu, ini takdir pertemuan Allah. Dua, kita syukur bukan saya yang jadi dia. Yang ketiga adalah ini pelajaran dari Allah supaya kita tidak seperti dia. Oh, Allah lagi menunjukkan akhlak yang tidak baik yang tidak boleh saya miliki. Ini di dalam hati semua pergulatan. Nanti penampakannya sabar, tapi pergulatannya begini. Oh ya, 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 Allah lagi menunjukkan akhlak yang tidak boleh saya tiru. Nah, dengan kita begitu saja, sebetulnya sudah mulai reda di sini tuh ya. Kemudian kita juga bisa empati. Mengapa dia begitu? Oh, mungkin dia masa lalunya, mungkin orang tuanya yang begitu. Nah, itu juga lebih jinak hati kita ya. Karena tidak setiap orang langsung bisa sabar. Ada yang orang tuanya sangat tidak sabar sehingga anak ini hanya itu contoh yang ada yang bisa ditirunya. Oh, sangat beragam lah orang tuh. Nah, melihat latar belakang, masa lalu, trauma, itu akan membuat kita lebih bijaksana. Kemudian posisi terakhirnya adalah kita harus bantu. Nah, membantu dia dengan cara gimana? Gini ya, kalau orang sedang emosi, nah, kalau kita emosi lagi udah nggak dapat apa-apa. Prinsipnya orang sedang emosi itu, satu, dia tidak objektif. Pokoknya bekal kemana-mana. Yang kedua, prinsip dasar emosi itu yang kedua, tidak bisa terkendali, tidak terkontrol. Nah, kita harus tetap terkontrol dan objektif ya. Kalau kita kepancing jadi sama jeleknya, ya kan? Nah, ini kalau ceramah sih gampang ya, teori. Tetapi kalau kita punya target ya, oh ya, oh ya, oh ini takdir saya ketemu, oh ya Allah ngasih tahu, oh ya ini ladang amal bagi saya untuk bisa membantu. Nah, sambil mendengar, sambil mendoakan, nah kesabaran kita itu pun sebetulnya sudah menolong orang. Karena pada waktu kita sabar, tenang, dengan benar, orang juga akan dapat pelajaran dari sikap kita. Tapi kalau dia tetap belum berubah ya sing sabar ya, teras ya. Karena kita tidak bisa merubah hati orang, yang membulak-balik hati adalah Allah. Doakan aja lah ya. Baik. Jadi memang ada 5 hal berarti ya, yang kalau ketemu dengan orang-orang yang mungkin emosian, tidak sabar dan untuk kesabaran kita, pertama sadari itu takdir, lalu kemudian bersyukur, lalu kemudian belajar Iya ya benar. supaya menjadi orang yang lebih baik
Terus latihan kita membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, tadi di poin yang kelima bilang bantu orang, bantu dia untuk menjadi orang yang sabar dengan bukan kita yang sabar gitu ya. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan lagi nih, ada keluarga, ada saudara, ada teman yang kurang sabar, bagaimana cara mengingatkan atau mungkin mengajak mereka supaya menjadi orang yang sabar? Ya, kalau Asi belajar 3M, kalau ingin membantu orang lain berubah, harus mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Jadi kalau kita ingin orang sabar, pertanyaan pertamanya adalah, sabarkah saya? Ingin orang sopan, sopankah saya? Ingin orang jujur, jujurkah saya? Apapun yang ingin yang ada pada orang lain, usahakan ada pada diri sendiri. Tidak mudah memang ya, karena biasanya kita tuh hanya bisa menuntut orang lain. Tetapi kalau kita tidak mengawali menuntut diri, maka tidak ada kekuatan kita mengubah orang lain. Yang kedua, dari hal-hal yang kecil aja ya. Mungkin kita jadi ahli sabar yang hebat, wah perlu waktu yang lama. Udah yang kecil-kecil kita mulai berusaha sabar, dan saat ini. Jadi pas udah dengar ceramah ini, udah langsung praktek nih. Karena langsung, karena gini, ini kan takdir kita dapat ilmu ini Allah yang atur. Siapa yang dikehendaki Allah dapat ilmu ini pasti sampai. Nah, dengan kita, aduh, saya mau nih, saya ingin nih. Nah, itu sudah Allah udah tahu kita bertekad sabar. Nanti tuh ada aja kejadian, apakah kucing, apakah apa yang melatih kesabaran kita, dan kita harus sadar, oh saya sudah mau sabar. Allah sekarang memberi kesempatan saya berlatih sabar. Itu. Insya Allah, mudah-mudahan tadi 3M itu ya, yang mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini. Jangan ditunda-tunda untuk menjadi orang yang sabar. Terutama kita harus punya target untuk menjadi orang yang sabar, karena balasannya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup cermin hati di kesempatan kali ini, kira-kira apa kesimpulan yang ingin disampaikan buat kita semua mengenai tema sabar dalam menghadapi musibah, dan mohon sekaligus untuk mengirim doa buat kita semua. Baik, ya ini tambahkan sedikit bahwa dalam hidup ini hanya 4 kejadian. 2 dari kita, 2 dari Allah. Kalau dari kita berbuat baik, kuncinya ikhlas. Suatu saat kita bahas, tanpa ikhlas, kebaikan tidak akan jadi amal soleh. Kalau kedua, kalau tergelincir, segera bertobat. Itu dari kita tuh, makin tobat makin baik. Yang ketiga, kalau dapat nikmat, dan pasti banyak nikmat itu, syukur. Dan yang keempat, ini kunci itu, kalau dapat musibah, pasti sedikit musibah itu, harus sabar. Karena ini kunci kehidupan. Sabar itu ada 3 tempatnya, dalam taat, dalam menjauhi maksiat, dan dalam menghadapi musibah. Dan di dalam menghadapi musibah, kata kunci sabarnya adalah pukulan pertama. Terjadi kejadian harus nyambung ke Allah. Kami milik Allah, kami kembali kepada Allah. Semua terjadi dengan izin Allah, semua sudah diukur oleh Allah. Semua pasti membawa kebaikan untuk kami orang beriman dari Allah. Yang bisa menghapuskan dosa, kejadian ini adalah sarana menghapuskan dosa, sarana pengangkat derajat dari Allah, sarana untuk berbekal pulang menjadi ahli sorga. Ujian ini pasti ada waktunya berhenti. Ujian ini banyak hikmahnya. Ketika kembali ke Allah dan berusaha melakukan apa yang disukai Allah, lahirlah pribadi yang sabar. Intinya mengendalikan diri. Mudah-mudahan ada hikmah dari pertemuan ini, dan kita tutup dengan doa ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, ampuni ketidaksabaran kami dalam hidup ini. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu. Ampuni kami sering kecewa dengan takdir-Mu. Ampuni setiap ucap, sikap kami yang tiada Engkau sukai. Duhai yang menggenggam segala-gala, indahkan hidup kami dengan kesabaran ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu yakin kepadamu.
hati yang senantiasa berbaik sangka terhadap ketentuan-Mu, hati yang ridho dengan apapun yang Engkau takdirkan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi ahli sabar, benar-benar menjadi ahli syukur, ahli ikhlas, ahli taubat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, angkat wabah ini ya Allah. Gantikan wabah ini dengan nikmat iman yang Kau sebarkan di hati hamba-hamba-Mu. Gantikan wabah ini dengan nikmatnya taat padamu dan nikmatnya hidup lurus di jalan-Mu, manfaat bagi makhluk-makhluk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Bayu dan seluruh kru Metro. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan jadi amal soleh dan manfaat. Amin ya Allah. Terima kasih Agim yang sudah memberikan satu lagi ilmu buat kita semua mengenai sabar. Bagaimana supaya kita semua bisa berupaya untuk menjadi orang yang sabar, mengerahkan segala kekuatan untuk menjaga kesabaran, dan insya Allah balasan yang paling mulia akan dimiliki dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita baik sangka bahwa musibah ini semuanya ada waktunya, nanti semua akan selesai dan Allah yang akan memberikan balasan buat kita semua. Terima kasih Agim. Akhir kata saya Bayu Oktara pamit undur dari hadapan Anda. Kita insya Allah besok ketemu lagi, tentunya di acara yang sama, Cermin Hati bersama Agim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Mbak.